akan memaparkan tentang perekonomian dan perindustrian di Jepang. Namun sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya Nobisa Satu Isra dengan NIM akhir 33. Saya Fudivana dengan NIM akhir 11. Saya Alvina Ica dengan NIM akhir 029. Saya Lila Wahyudi Lestari dengan NIM akhir 68. Kita semua dari kelas pengantar umum tentang Jepang kelas B. Nah teman-teman, ketika kita membayangkan tentang Jepang, mungkin yang terlintas di benak kita itu seperti kemajuan teknologi atau kendaraan yang mendominasi jalanan dunia atau kota futuristik seperti Tokyo yang tak pernah tidur. Namun, di balik kilau modernitas tersebut, Jepang memiliki sejarah ekonomi yang sangat dinamis dan penuh liku. Dari negara agaris yang tertutup di era feodal hingga menjadi salah satu kekuatan ekonomi terbesar setelah Perang Dunia Kedua, Jepang telah mengalami perjalanan ekonomi yang sangat besar. Nah, untuk gambaran lebih lanjut mengenai industri Jepang, pada tahun 1880, seperti yang sudah dijelaskan oleh teman saya, Jepang awalnya adalah negara agraris yang sangat tertutup. Namun, seiring perkembangannya teknologi dan zaman, Jepang mengalami perkembangan, apalagi saat era Meiji. Sehingga, pada puncaknya di tahun 1920, Jepang berhasil menempati peringkat ketiga sebagai negara dengan ekonomi termaju di dunia, di bawah negara Amerika dan Tiongkok. Itu adalah saat tahun 2022. Lalu pada tahun 2023, Jepang tergeser posisinya menjadi peringkat keempat oleh negara Jerman. Tantangan yang dihadapi oleh mereka banyak banget. Jadi ada penuaan dalam populasi, lalu deflasi, dan penduduk mereka yang cenderung tidak memilih untuk melanjutkan menikah. Sehingga populasi di Jepang saat ini sedang mengalami kritis dan itu berdampak pada perekonomian mereka. Nah teman-teman, tadi kan kita sudah mendengarkan pemaparan tentang industri Jepang. Nah kemudian ada Bank di Jepang. Bank di Jepang itu sebenarnya sama, tugasnya sama seperti di Indonesia, bank di Indonesia, yaitu memberikan pelayanan keuangan ataupun simpan pinjam dan lain sebagainya. Nah, bank-bank ini berperan penting untuk memajukan sistem bisnis di Jepang seperti kredit ataupun mendukung pertumbuhan bisnis di Jepang. Kemudian ada jenis bank di Jepang seperti bank komersial, bank sentral ataupun bank regional. Nah, kalau bank regional itu biasanya berada di suatu region untuk menaungi di daerah tersebut, biasanya untuk mendukung para UMKM yang bertumbuh di daerah tersebut. Kemudian juga ada inovasi teknologi, yaitu digital banking, bank yang menyediakan aplikasi mobile, kemudian juga fintech atau financial teknologi, dan startup fintech seperti solusi baru, aplikasi pembayaran dari platform pinjaman peer-to-peer. Kemudian ada layanan utama, yaitu simpan pinjam dan investasi. Kemudian juga ada dalam perusahaan di Jepang itu bersistem Zaibatsu dan Keiretsu. Zaibatsu itu suatu perusahaan yang dinaungi oleh satu keluarga, dan juga ada Keiretsu yang dari satu perusahaan itu yang dari suatu perusahaan itu dikolaborasikan dengan perusahaan lain sehingga menghasilkan suatu produksi dari perusahaan tersebut. Sekarang kita akan membahas kawasan industri di Jepang. Industri di Jepang itu kan sangat terkenal dan cukup canggih, dan ternyata mereka itu memiliki berbagai kawasan yang cukup banyak. Ada 6 kawasan yang akan saya bahas. Yang pertama itu ada kawasan Keihin yang terletak di daerah Tokyo, Yokohama, dan Kawasaki. Di daerah sini tuh industri utamanya itu ada baja, pengolahan minyak, dan pembangkit listrik termal. Selanjutnya ada di daerah Tokyo, yaitu di Nagoya. Salah satu industri yang terkenal di sana itu ada pusat otomotif, ada perusahaan Toyota, terus Tokai, menghasilkan berbagai produk seperti alat musik, pengolahan makanan, dan juga kertas. Dan yang keempat ada di daerah Setouchi, di sekitar laut pedalaman Seto. Saat ini fokus pada baja, bahan kimia, dan galangan kapal.
Lalu ada di daerah kita Kyushu, yaitu di utara Kyushu, dengan industri semen, kaca, dan keramik. Terakhir ada di daerah Hanshin, mencakup Osaka, Kobe, Kyoto, yang terkenal dengan logam, mesin listrik, dan juga tekstilnya. Itulah ada gambaran tentang kawasan industri yang cukup terkenal di Jepang yang menjadi pilar penting perekonomian di negara Jepang. Jepang memiliki fasilitas pengelolaan limbah industri yang canggih, seperti Shinagawa Incineration Plant di Tokyo dan Maishima Incineration Plant di Osaka, yang mengolah limbah industri sekaligus menghasilkan energi listrik. Tidak hanya teknologi pengelolaan limbahnya, namun masyarakat Jepang memiliki peran besar dalam pengelolaan limbah dengan kesadaran yang tinggi untuk memilah sampah sejak kecil melalui pendidikan di sekolah. Berbicara mengenai limbah di Jepang, terdapat satu tantangan besar yang harus dihadapi dalam pengelolaan limbah nuklir setelah insiden Fukushima pada tahun 2011 ketika gempa dan tsunami merusak pembangkit nuklir dan menyebabkan kebocoran radiasi. Sejak itu, Jepang berupaya mengelola limbah nuklir dengan solusi yang aman seperti penyimpanan sementara limbah radioaktif dan pengembangan teknologi dekontaminasi. Upaya ini menunjukkan bagaimana Jepang berhasil membangun sistem pengelolaan limbah yang lebih efisien dan berkelanjutan. Wah, seru sekali ya teman-teman podcastnya. Semoga Informasi tentang perekonomian, industri, dan juga pengelolaan limbah di Jepang itu juga dapat memberikan gambaran kepada kita dan juga manfaat untuk kita. Dan kami harap Indonesia dapat mencontoh Jepang mulai dari perekonomiannya yang sangat maju, industrinya, dan serta pengelolaan limbahnya yang sangat luar biasa. Sampai jumpa di podcast kita selanjutnya.